Terima kasih. Berikutnya Bapak Indra Mardiatna, Direktur Network Telkomsel, kami berikan waktu yang sama 10 menit, kami persilakan. Oke. Baik. Tes, oke. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya yang saya hormati Pak Faisal, Pak Bagja dan seluruh rekan-rekan lintas, Pak Ismail juga di sini, speakers dan Bapak Ibu sekalian. Pertama mungkin mohon maaf dari CEO kami Pak Nugi nggak bisa hadir, jadi saya mewakili gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah ya. Jadi ini materinya materi Pak Nugi gitu. Saya bawakan. AI ini menarik ya. Jadi semua membicarakan AI. Tentunya bagi kami operators yang paling penting adalah benefitnya. Apa yang benefit yang terbesar buat kami gitu ya. Ini teknologi enablers gitu ya, support tools yang paling kita ukur adalah impact-nya. Tadi juga Budian menyampaikan itu. Kami membagi dua besaran yang menjadi ukuran kami. Yang pertama adalah customer experience, itu harus meningkat. Kemudian yang kedua adalah business value, baik dari sisi revenue maupun cost. Gitu. Ini yang menjadi driver kami bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mendorong ini. Oke, perkembangan AI sendiri atau automation ini akan semakin tinggi, semakin cepat gitu ya. Kalau dari statista gitu ya, kita melihat perkembangannya bahkan hampir 36 CAGR-nya sampai 2030 yang paling besar adalah machine learning. Dan beberapa hari yang lalu gitu ya, kalau misalnya teman-teman kita semua melihat gitu ya, Google baru mengumumkan gitu, AI belum selesai gitu ya, digital belum selesai, 3 nanomilimeter belum selesai gitu ya, udah ngeluarin namanya Willow gitu ya. Itu quantum computing yang kalkulasinya kalau dibandingin dengan digital itu dibilang 10 septillion atau years dibanding dengan quantum computingnya 5 seconds gitu ya. Luar biasa gitu ya, sampai gimana cara ngitungnya ya. Jadi 10 septillions itu mungkin umur universe pun belum selesai gitu ya. Dan perkembangannya akan terus, walaupun itu belum praktikal ya, masih teori. Dan tentunya bagi kita melihat ini juga peluang. Indonesia dihitung dari salah satu research gitu ya, bahwa kontribusi AI ini atau automation ini di tahun 2030 12%. Mungkin kecil ya, tapi ini bagian dari digital contribution ya. Di Cina sendiri saat ini digital ekonomi kontribusinya 42%. Dan mungkin nanti ke depan digital ekonomi Indonesia pun akan di atas 40%. Tentunya ini akan terus didorong dan dengan dari direction atau guidance dari Komdigi, tentunya yakin diakselerasi. Beberapa use case AI yang sudah terus digali, ada 4 yang saya ambil contoh gitu ya. Yang pertama AI dengan transportation, ini cukup berkembang, yaitu dengan adanya autonomous vehicle. Kemudian kalau di Cina itu kemarin saya ke Cina, jadi kalau misalnya di lampu merah gitu ya, berhenti di lampu merah akan dihitung tuh di mapnya, bukan di layar apa namanya traffic light gitu ya, berapa lama lagi dari merah ke hijau. Dan itu bukan di connect ke traffic light, tapi berdasarkan prediksi, berdasarkan behavior. Jadi dihitung berapa lama lagi gitu ya. Dan itu terus diaplikasikan di beberapa use cases harian. Kemudian ada di education, nah ini paling penting mungkin ya, sangat membantu kita. Bahkan menurut saya AI as a tools gitu ya, ini as a extension our brain gitu ya. Jadi perpanjangan otak kita gitu ya. Tools-tools itu menjadi otak kita lebih cepat, lebih mampu berpikir lebih cepat dan membantu cara berpikir kita. Kemudian ada AI industry, ini banyak sekali, dan terakhir adalah finance. Finance sangat berkembang sekali dan bahkan dimanfaatkan di beberapa case gitu ya. Di Telkomsel sendiri ada beberapa use cases yang kita saat ini berjalan gitu ya. Baik dari sisi government, kita support government, baik dari sisi mobility, kemudian tourism, jadi deteksi berapa pergerakan pelanggan atau masyarakat dalam hal ini karena
sampelnya cukup memadai, sehingga ini bisa menjadi trigger point sebagai data untuk pembangunan infrastruktur gitu ya, tourism dan sebagainya. Yang kedua di sisi enterprise gitu ya, lebih ke kita punya 2 chatbot gitu ya, Veronica dan juga ada TED, dan semuanya embedded dan infused dengan AI capability. Dan ini cukup bagus lah ya, dan beberapa platform lainnya. Education juga kita punya kunci dan School ID sebagai salah satu yang kita terus dorong, dan ini menjadikan pembelajaran lebih menarik, kemudian lebih tepat buat sesuai dengan capability yang dibutuhkan dan juga pembelajaran yang menjadi target kita semua. Terakhir, teknologi. Nah ini menjadi ibaratnya kalau di Telkomsel ini sebagai main course kita gitu ya. As a teknologi company gitu ya, terutama di telekomunikasi, ini yang terus kita implementasikan gitu ya. Dan beberapa use cases yang sudah kita implementasikan, ini contoh saja gitu ya, 20 use cases lebih kita implementasikan, baik dari sisi corporate transformation, kemudian dari sisi customer, kemudian B2B, kemudian dari campaign management, kemudian terakhir network dan IT juga tidak kalah untuk mengimplementasikan AI. Dan ini sudah menjadi keharusan. Dan mungkin Budian dan Pak Dhani juga setuju bahwa ini menjadi salah satu competitive advantage kita di perusahaan teknologi. Karena ini akan terus meningkatkan productivity dan mendeliver layanan ke customer yang semakin baik. Dan kita tahu bahwa customer ini demand-nya atau expectation-nya selalu naik gitu ya. Dulu ibaratnya 5 Mbps cukup gitu ya. Sekarang udah 3 Mbps kurang gitu ya, karena butuh HD, 5 kurang, 10 Mbps karena mau live streaming dan sebagainya. Dan itu terus menerus dan kita harus terus improve terus menerus. AI kita implementasikan baik dari sisi khususnya ke customer experience ini, kita di sisi network dan di sisi customer interaction ini menjadi satu kesatuan. Jadi dari sisi resource, kemudian dari sisi customer experience, ini sudah menjadi embedded dan menjadi insight baik bagi engineers maupun bagi frontline mengenai kondisi customer kita di lapangan. Dan ini yang menjadi manfaat kita semua. Saat ini yang kita implementasikan, alhamdulillah gitu ya, Telkomsel saat ini masih leading di sisi Customer Satisfaction Index gitu ya, CSI, dan juga CSI dan NPS kita improve dengan implementasi AI khususnya di customer experience dan kita sudah implementasikan hampir 134 juta jobs gitu ya. Jobs ini jobs execution gitu ya di network, terutama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dulunya manual gitu ya, repetitive task gitu ya, kita selesaikan dengan automation. Dan tentunya ini akan improve dari time to repair 6 kali lipat, kemudian juga dari sisi satisfaction-nya improve juga, reduce manualnya. Demarcation kita terus improve. Jadi dulunya kita manual gitu ya ketika ada problem, apakah ini radio, apakah ini transport, apakah ini core, ini by correlation gitu ya, by automatic kita langsung to the point problemnya di mana. Dan kita bisa solve the problem itu dengan immediate gitu ya. Dan masih banyak lagi manfaat dari AI itu sendiri. Dan tentunya apa yang kita lakukan baik dari sisi customer maupun resource segala macam gitu ya. Kita semua yang paling penting adalah kolaborasi. Telkomsel as a operator gitu ya, terus berkolaborasi dengan partner kita, salah satunya Lintas. Beri tepuk tangan dengan Lintas loh. Jadi salah satu partner kita adalah Lintas dan kita terus berkolaborasi bukan hanya di Indonesia gitu ya, dan juga di luar negeri juga. Jadi kami salah satu company yang juga menjadi founders dari Autonomous Network di TM Forum gitu ya, 30 company di tahun 2023 kita buat Autonomous Network ini salah satu framework untuk implementasi baik automation maupun AI di Telkom.
Dan tahun ini pun kita selalu berkontribusi aktif gitu ya, di Copenhagen kita compete gitu ya, membuat Catalyst Project dan ini juga bekerja sama dengan seluruh partners dan juga beberapa operators di dunia, dan kita alhamdulillah bisa menang ada 3 penghargaan. Terakhir juga kita terus mengembangkan digital ecosystem yang menjadi salah satu beyond connectivity. Tadi disampaikan oleh Pak Ismail bahwa kita bukan hanya connectivity is must gitu ya, tapi on top of that gitu ya, kita terus meleverage apa yang kita punya. Sehingga ini menjadikan salah satu value yang kita bisa terus tingkatkan untuk transformasi atau akselerasi ekonomi digital di Indonesia, dan mudah-mudahan ini juga mendorong atau mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini menjadikan salah satu manfaat buat kita, perkembangan AI yang sudah ada menjadikan kita manfaat yang lebih luas gitu ya, bukan hanya sebagai buzzword tadi yang disampaikan Budian, tapi kita create use case yang relevan dan bisa kita manfaatkan value-nya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Indra. Sekali lagi kita sudah mendapatkan satu pemaparan yang cukup, meskipun singkat tapi kita bisa melihat dengan jelas begitu ya, salah satu penggunaan AI yang memang terbukti penggunaan AI dan juga penerapannya seperti apa, meningkatkan productivity dan juga meningkatkan customer experience, itu dari catatan dari Telkomsel.